One, two, three, let's go! Halo Sobat BSI, kembali lagi dalam acara Pod Show, Podcast and Show. Bersama kita di sini Rani dan juga Dan aku Eja yang akan menemani Sobat BSI dalam kisah-kisah inspiratif mahasiswa BSI. Ya, betul banget. Nah, ngomong-ngomong kenapa sih kita pakai batik nih, Kak Rani? Aku Soalnya- juga ada aksen-aksen budayanya gini nih. Iya, soalnya ini ada kaitannya sama kesenian nih, Kak. Nah, ngomongin kesenian nih, aku tuh paling suka banget di bidang tari, Kak Rani. Kak Rani kira-kira suka nari nggak? Suka dong, tapi tari TikTok. Gimana tuh? Oh, kayak gitu ya. Nah, Tapi aku pengen sih kayak mendalami gitu, kayak penasaran kayaknya keren gitu loh, Kak. iya. Nah, di sini juga kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita dari tim tari juga nih. Dan mereka juga sempat mengikuti beberapa kompetisi nih, Kak Rani. Jadi keren Wow. banget. Langsung aja kali ya kita panggilin iya, ya. Panggil aja sih. Langsung aja kita panggilkan Kak Vidya Iya, dan juga Kak Aulia. Halo. Hai. Oke, selamat datang di BSI Iya. Pod Show nih. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi gimana perjalanan? Iya, jauh nggak? Jauh lumayan sih. ya. Oke, mungkin ada yang belum tahu nih Sobat Mm-mm. BSI, boleh diperkenalkan diri dulu masing-masing. Boleh. jurusan Mungkin dari Kak Vidya baru ke Kak Aulia. Oke. Halo Sobat BSI, kenalin nama aku Vidya Prameswari. Aku mahasiswa jurusan manajemen semester 6 di kampus BSI Margonda. Halo semua, aku Aulia Hairilda Prastia. Aku mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Saya berkuliah di UBSI Pemuda semester 6. Wah, tapi kita nggak janjian tiba-tiba satu konsep gak sih? Iya, udah. Ya Bisa kan, tiba kayaknya kita kebudayaan gitu ya. Nah, ngomongin soal tari nih ya kan, dari sini juga sudah ada ya narasumber kita Kak Vidya dan juga Kak Aulia, yang pastinya udah kita undang nih dari salah satu tim yang sering tampil ya kan dari acara-acara besar di BSI, yaitu Wonderland BSI ya. Nah, dari awal mula terciptanya tersebut, kira-kira apa sih yang salah satu hal yang bikin kalian tuh tertarik di dunia tari? Dari siapa dulu? Dari aku dulu? Iya, boleh. Oke, kalau dari aku awalnya tuh FOMO Kak sebenarnya. Waktu SD tuh teman-teman aku ikutan sanggar gitu. Terus aku kayak, kok aku nggak ikut sih? Anaknya emang FOMO banget, jadi nyobain ikut kan. Ternyata kayaknya aku punya bakat di situ. Karena dari SD kan udah langsung diajak lomba sama sekolah kan. Nah, dari situ aku mikir kayak, ini kayaknya emang budaya kita tuh banyak banget dan perlu dilestarikan gitu. Jadi dari situ udah mutusin kayak kayaknya aku oke deh ditarik, bakal lanjut gitu. Kalau dari Kak Aulia sendiri? Kalau aku sebenarnya memang bisa dibilang punya bakat keturunan sih, karena ibuku sendiri penari kan Oh dulunya. iya, keren Jadi banget. Terus? dari TK itu udah masuk sanggar sebenarnya. Cuma waktu itu sempat keluar sebentar, jadi dilanjut lagi pas aku kelas 3 SD sampai kelas 6. Itu di sanggar berturut-turut gitu. Oke. Nah, terus dengar-dengar kan kalian juga sering banget ya ikut competition ya kan. Nah, terus aku juga pernah dengar nih kalau Kak Vidya itu sempat ikut kompetisi di Dispora ya. Itu mungkin boleh diceritain dong ke sobat-sobat BSI, ke sobat BSI yang di rumah nih. Gimana tuh pengalamannya waktu ikut Dispora itu? Oke, kalau di Spora itu salah satu pengalaman berkesan banget ya Kak buat aku, karena dari jangka waktu kita persiapannya aja tuh sebentar gitu Kak, apalagi ditambah yang teman-teman ada yang kesini lah, ada kegiatan lain ini itu, tapi kita nyatuin gimana caranya harus bisa sampai dispen, pernah sampai beberapa hari berturut-turut gitu dispen biar latihan komplit. Dan pada saat acara pun kita bagian kalau nggak salah urutan terakhir gitu kan, udah hopeless banget kayak aduh kayaknya enggak deh, kayak karena juri udah lihat-lihat yang bagus-bagus gitu. Ternyata alhamdulillahnya bisa juara 1 gitu di Dispora itu. Keren banget sobat BSI, juara 1 ya. Selain itu juga pernah di DBL competition ya? Boleh Iya. diceritain juga itu pengalaman? Kalau di DBL itu lebih ke dance ya Kak. Walaupun awalnya aku kan nggak punya basic dance kan, tapi sama teman-teman tuh kayak ya udahlah coba aja dulu gitu. Kita juga belajar bareng-bareng karena di situ juga hampir seluruhnya basicnya tradisional kan. Akhirnya dicoba, kita bikin konsep, kita bikin properti waktu itu, sampai akhirnya udah hari H itu kalau di BL kan
dia ada top gitu kan. Awalnya keseluruhan, abis itu baru pengumuman di top 10, dan alhamdulillahnya sekolah aku masuk sih ke top 10, tapi emang nggak masuk top 5, tapi aku udah bangga dan bersyukur banget gitu sama teman-teman aku gitu. Betul ya. Tapi waktu yang di Spora itu kalian setim atau beda kira-kira? Satu tim. Nah, berdua nih satu tim? Enggak, kalau aku kan beda sekolah kan nih Kak. Oh, ini waktu masih SMA ya? SMA. Oh. Oke, ngomongin soal sekolah nih ya kan. Kalau dari Kak Aulia sendiri itu pengalaman tari itu sejak SD ya Kak ya? Mungkin boleh diceritain nih ke Sobat BSI yang di rumah, kayak gimana tuh? Karena waktu itu aku masuk sanggar dinotis sama guru-guru ya, jadi dari SD itu kan ada kompetisi FLS 2N nih. Itu kan antar sekolah gitu kan. Jadi mulai dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 pun juga harusnya kan kelas 6 ini nggak boleh ya karena udah fokus UN segala macem, tapi karena waktu itu pihak sekolahku yang minta sendiri, jadi ada dispensasi gitu kan. Jadi mulai dari kelas 3, 4, 5 itu fun fact-nya kalah terus nih waktu FLS 2N ini. Jadi waktu pas aku kelas 6 ini itu baru menang juara 2 tingkat kecamatan. Itu maju ke Kota Madia. Berarti itu tuh tipe dance-nya kontemporer kah, tradisional? Full tradisional. Wah, gila keren banget sih. Full tradisional gitu. Terus kalau strategi biar bisa juara 1 waktu itu di PTC Pulau Gadung tuh gimana sih? Ya, kalau yang di PTC Pulau Gadung itu fun fact-nya itu sehari setelah yang aku kompetisi FLS 2N Kak. Itu jadi kan waktu itu kalau nggak salah aku tampil yang FLS 2N itu hari Sabtu, terus yang PTC-nya itu di hari Minggu. Jadi jangkanya sehari doang di mepet gitu. Jadi strateginya ya kita sempet matengin koreo aja sih sebelum ke PTC. Berarti gitu. konsep tarinya tuh sama ya dari yang FLS 2N gitu. Iya. Main PTC Pulau Gadung itu sama. Jadi event tadi sebelumnya diceritain ya sempat kalah terus kalah. ikut lagi. Ya, berarti kita harus tetap optimis ya, Sobat BSI gitu. Nah, ini ada yang menarik nih Kak, Vidya juga melatih tari ya. Iya. Itu boleh diceritain, dijelasin gimana tuh metodenya tuh pengalamannya? gimana nih, ngajarinnya tuh kayak gimana gitu. Oke, kebetulan tahun kemarin aku jadi salah satu pelatih eskul di sekolah aku. Di sana sih aku ngelatihnya nyamain basic dulu ya Kak. Kayak kita harus belajar, karena aku tradi ngambilnya, jadi belajar kayak rengku, belajar ukal gitu-gitu. Nah terus kalau untuk metodenya sih ya biasa ya Kak, kayak latihan biasa tiap minggu biasanya, antara pulang sekolah kalau nggak di hari lain. Terus paling kalau misalkan lomba tuh aku arahin sih Kak, karena kan anak-anak eskul itu nggak cuma tradi ya, basicnya ada juga yang modern. Jadi misalkan ada lomba modern, aku arahin teman-teman yang punya basic modern tuh kayak ini nih ada lomba modern gitu, coba diikutin gitu. Dan sebaliknya kalau yang tradisional gitu Kak. Gitu sih. Oke. Nah, fun fact juga nih Kak Rani ya. Aku itu juga sempat pernah tergabung dalam dance tari mereka. Apa tuh? Kalau teman-teman, kalau Sobat BSI tahu ya, kalau pernah semot atau wisuda, nah kita tuh yang tampil ya, yang paling awal. Nama grupnya apa kita? Wonderland. Nah, aku juga pengen sharing juga nih ke Sobat BSI yang ada di rumah. Gimana sih proses seleksi si Wonderland itu? Apakah susah atau tidak? Soalnya kalau aku sih memang dari bla 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 yang berbeda gitu ya kan. Kalau proses seleksinya itu gimana sih? Kalau Wonderland kemarin itu kan awalnya proses dari seleksi online dulu ya Kak. Kita ngirim video kita nari sama data diri ke link yang udah disediain sama kampus. Nah dari situ baru kita masuk ke grup, diinfoin yang lulus, di PC juga, baru kita audisi offline. Dites langsung sama coachnya gitu. Jadi memang awalnya itu Wonderland itu belum membuka yang namanya audisi ya. Belum. Jadi mereka memang ngambil dari talent-talentnya. Kayak aku juga sempat waktu itu diajarin 3 hari sama coach kita ya, coach Edi dan coach Oki. Terus akhirnya kan dia membuka tuh ya kayak namanya audisi. Jadi ternyata memang audisinya agak lumayan susah ya. Dari audisi online dulu, nanti setelah diseleksi baru datang
untuk Audisi di online. tempat ya, offline Iya. kayak gitu. Oh, berarti tapi itu tetap pasti nanti ada pelatihan lagi. Iya pasti ada Pasti. pelatihan karena sebelum show itu biasanya kita bikin koreo baru ya. Mm-mm. Bikin koreo baru itu kira-kira spend waktu itu 1 bulan atau 1,5 bulan baru kita tampil kayak gitu sih biasanya. Wonderland ya. Iya. Nah, itu dia. Tadi kan udah diceritain ya kayak Hmm. mengenai kisah masing-masing dari kompetisi. Nah, sempat ini juga kan kompetisi bareng di Transvel Festival. Iya, Itu boleh benar. diceritain juga. Waktu Translevel Festival ini tuh sebenarnya berawal dari nggak sengaja sih sebenarnya, karena kita dulu waktu itu belum lama kenal ya Vin ya, belum lama kenal. Jadi waktu itu Vidya sempat nemu ya di sosmed kalau nggak salah. Jadi berusaha lah ngajak kayak, ikut nih lomba, mau ikut lomba nggak tradisional nih gitu kan. Terus aku bilang kayak, oh boleh nih, udah lama nggak kompetisi gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kita, sebenarnya ada satu lagi teman kita waktu itu tergabung dalam 3 orang nari tradisional Jaipong, judulnya Bajidor Kahon. Alhamdulillah kita menang. Wah keren banget. Siapa tuh temennya? Namanya Nabila. Oh Nabila. Itu sesudah kalian ikut Wonderland kah atau sebelumnya? Sebelum. Oh sebelum. Berarti sebelum ikut kompetisi si Wonderland ini kalian emang udah kenal dari acara si Trans Festival Transfest itu ya? Oh gitu. Terus kendala apa aja sih yang dihadapi? Ini kan kalian udah menang ya, banyak banget alhamdulillah ya kan. Udah ikut kompetisi. Terus kendala apa sih yang kalian rasakan selama selama dalam proses kompetisi tersebut gitu? Kalau dari kompetisi itu mungkin lebih ke mikirin konsep kali ya Kak. Mulai dari mikirin gerakan, pola lantai, terus nyamain antar satu dan lainnya gitu. Sama lebih ke mood diri sendiri kali ya. Kadang kan kayak enggak capek gitu, udah nggak mau latihan, tapi ya gimana kamu harus nyelesain apa yang kamu mulai gitu. Kalau dari Kaul sendiri gimana tuh? Sama sih, karena kebetulan rumah kita juga beda-beda ya, jadi ya trouble-nya tuh mungkin disesuaikan sama waktu latihan aja sih. Selebihnya bisa dikoordinasi. Itu kan dari usaha kalian sendiri. Adakah motivasi dari orang tua atau teman-teman, dukungan tuh? Kalau motivasi sebenarnya aku tuh dulu kayak ngapain sih nari, udahan aja gitu. Tapi udah aku tekunin tuh orang tua juga mungkin ngeliat kali ini ya, kayak oh anak gue ada ini nih, ada bakat di tari gitu, jadi yaudah lanjutin aja, atau anaknya juga senang gitu kan sama tari gitu. Jadi nggak apa-apa, langsung di support. Teman-teman pun support juga sih, banyak. Kadang misalkan buat lomba pasti semangatin kayak semangat ya, semoga menang, semoga juara gitu-gitu. Oke. Kalau dari Kaul sendiri, dukungan terbesarnya dari mana tuh? Dari Ibu ibu sih pasti terutama ya. karena kan ibu dulu kan penari ya, jadi kayak aku waktu dari TK itu terjun ke dunia tari dan ada ketertarikan juga, jadi disupport banget gitu. Jadi ya sejalan lah sama basic atau hobinya ibu sendiri. Iya. Kalau udah suka, kalau diperdalam tuh siapa tahu jadi prestasi ya. Betul. Nah, mungkin di segmen terakhir boleh nih kasih pesan motivasi buat sobat BSI yang lagi nonton di rumah. Ya, halo Sobat BSI, buat teman-teman nih yang punya bakat dan kemampuan di bidang tari, ayo kita kembangin dan kita salurkan gitu, biar nanti bisa bawa nama BSI, khususnya tari, ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Kalau dari aku sih, kalau kalian punya basic tari, entah itu tradisional atau modern, kalian jangan sungkan buat kembangin terus, karena itu bisa jadi potensi kalian di masa depan. Nah, itu dia. Semoga jadi ini ya, inspirasi buat mahasiswa BSI. Yes, betul. Atau mungkin bisa join di Wonderland BSI. Bisa banget ya. Gimana tuh caranya kalau mau Iya, join di banget. Wonderland? Biasanya kalau Wonderland tuh pas pantengin aja sih Instagram kampus BSI ya, karena kemarin juga semua informasi dan link pasti ada di situ. Iya. Itu ya. Oke, nah tadi kita udah ngebahas ya, seru banget tentang pengalaman kalian nih dari tari, dari awalnya tuh kenapa suka tari, terus sampai ikut berbagai competition, itu kan keren banget ya. Nah mungkin buat sobat BSI yang di rumah yang tertarik nih sama dunia tari,
mungkin dari sekarang bisa dikembangin ya Kak ya, dengan nonton video-video tari tradisional, terus Betul. juga latihan-latihan, karena sebenarnya kebudayaan kita tuh harus terus dilestarikan Betul, agar betul tetap banget. tidak hilang di Indonesia ini. Seperti itu. Itu aja udah ini ya, udah di penghujung acara. Makasih. Betul, Kak terima kasih Vidya, buat Kak Vidya dan Aulia. Kak Aulia sudah hadir pada BSI Pod Show. Nah, buat Sobat BSI jangan lupa untuk follow Instagram @kuliahbsi aja, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. See you on the next video. 1, 2, 3, let's go!